Halo sahabat desa, kita jumpa lagi. Kali ini kita akan membahas yang dilakukan oleh pemerintah desa ketika sudah selesai untuk penginputan penganggaran yang menjadi rancangan APBD desa untuk tahun anggaran 2025. Nanti kita akan membahasnya, namun sebelum melanjut videonya, alangkah baiknya kamu klik subscribe dulu sekaligus dengan like-nya. Dan jika dirasa video ini bermanfaat, silakan share lewat media sosial kamu. Juga tonton videonya sampai habis. Nah, pembahasan kita kali ini berpedoman dengan apa yang diamanatkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa, di mana kita ketahui ada amanatnya bahwa ketika dokumen RKP desa itu sudah menjadi peraturan desa, yang artinya sudah selesai penyusunannya, maka nantinya sebagaimana yang disampaikan di pasal 31 ayat 2 itu, Sekretaris Desa akan mengordinasikan penyusunan rancangan APBD desa berdasarkan yang salah satunya RKP desa yang menjadi peraturan desa tersebut, dan berdoman penyusunan APBD desa yang diatur dengan peraturan bupati atau wali kota setiap tahunnya. Nah, seperti yang disampaikan di awal video tadi, kita anggap saja tugas Sekretaris Desa dalam mengordinasikan penyusunan rancangan peraturan desa tentang APBD desa itu sudah selesai dan sudah sesuai dengan RKP desa dan peraturan bupati tentang pedoman penyusunan APBD desa. Berikutnya, nanti Sekretaris Desa akan melakukan sebagaimana yang diamanatkan di pasal 32 ayat 1 itu, di mana Sekretaris Desa menyampaikan rancangan peraturan desa tentang APBD desa kepada Kepala Desa. Nah, selanjutnya untuk melaksanakan amanat pasal 32 ayat 1 yang kita lihat tadi, maka Sekretaris Desa akan mengakses aplikasi Siskudes, di mana nantinya Sekretaris Desa akan mengakses di menu data entry, penganggaran, di menu peraturan desa. Disinilah nanti Sekretaris Desa akan mengakses untuk penyampaian dokumen ke Kepala Desa. Yang pertama akan diklik yaitu menu perdes terlebih dahulu. Di sini Sekretaris Desa akan pilih tambah. Oke, nomor peraturannya karena ini masih rancangan, masih 00. Misalkan tanggal selesai dan akan diserahkan kepada Kepala Desa itu tanggal 12 bulan 10 tahun 2024. Jenis APBD desanya di sini adalah draft APBD desa. Oke, selanjutnya lembaran di sini masih 00 dan tanggalnya kita buat yaitu 12/10/2024. Tempat desanya kita buat di sini adalah Desa Tewang Kadamba. Selanjutnya dipilih simpan dan Sekdes akan mengklik untuk menu perdes ini, sehingga jadilah untuk batang tubuh rancangan peraturan desa tentang APBD desa tahun anggaran 2025. Nantinya Sekretaris Desa akan memperbaiki beberapa bagian dari hasil cetak ini. Yang pertama menimbang poin B. Di sini 2019 digantikan menjadi 2025. Begitu juga di sini digantikan dari 2019 2025, dan di poin C dari 2019 menjadi 2025. Berikutnya kita turun dan di sini bisa kita lihat dan mengingatnya poin 1 masih Undang-Undang 6 tahun 2014 tentang desa, dan ditambahkan saja narasinya sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Berikutnya di sini bisa diperhatikan poin 4 dan poin 5-nya adalah disesuaikan dengan peraturan daerahnya.
Berikutnya, setelah sekretaris desa sudah memperbaiki untuk rancangan peraturan desa yang kita lihat tadi dalam format Word, maka sekretaris desa selanjutnya akan menyiapkan lampiran dari rancangan peraturan desa tersebut dengan mengakses pada aplikasi Siskudes di menu laporan, menu penganggaran, dan di lampiran 1A serta 1B ini, di mana nanti sekretaris desa akan mengklik yaitu kecamatannya, nama desanya, dan masuk di draft. Di sini masuk di awal dan dilakukan cetak. Inilah lampirannya. Berikutnya di lampiran 1B juga dilakukan cetak serta di print yang menjadi lampiran dari rancangan peraturan desa tentang APBD desa yang kita lihat tadi. Berikutnya nanti sekretaris desa juga akan mengakses kembali di menu peraturan desa untuk menyiapkan rancangan peraturan kepala desa tentang penjabaran APBD desa, di mana nantinya sekretaris desa kembali mengakses di menu data entry, penganggaran, dan peraturan APBD desa. Selanjutnya di menu perkadesnya. Di sini tinggal dipilih tambah saja, nomor peraturan masih 00, jenis APBD desanya di sini masih draft APBD desa, lembarannya masih 00, tempat desanya yaitu Desa Tewang Kadamba. Berikutnya pilih simpan. Nah, selanjutnya setelah klik simpan tinggal diklik seperti perdes tadi, yaitu tinggal diklik di menu perkades yang besar ini, dan nanti akan menjadi lampirannya. Sekretaris desa akan mengakses di menu laporan, penganggaran, di lampiran 1C penjabaran APBD desa. Jadi inilah nanti yang akan menjadi lampiran hasil perkades yang di menu peraturan desa tadi. Nah, setelah semuanya sudah dicetak pada aplikasi Siskudes, maka barulah sekretaris desa melaksanakan amanat yang disampaikan pasal 31 ayat 1 dalam Permendagri 20 tahun 2018 yang kita lihat tadi, di mana nantinya jika memang tidak ada yang perlu diperbaiki berdasarkan instruksi dari kepala desa, maka selanjutnya kepala desa akan menyampaikan dokumen yang diberikan sekretaris desa kepada kepala desa tadi untuk lembaga badan permusyawaratan desa agar dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah BPD. Hal itu disampaikan di pasal 32 ayat 2-nya. Ada dikatakan rancangan peraturan desa tentang APBD desa itu nantinya akan disampaikan kepala desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah BPD. Selanjutnya, apabila hasil musyawarah BPD itu sudah ditemukan kata sepakat, maka barulah kepala desa menyampaikan rancangan peraturan desa tersebut kepada bupati atau wali kota untuk dievaluasi, di mana nantinya sekretaris desa kembali mengakses di menu peraturan desa dan memperbaharui dokumen Word-nya, di mana nantinya sekretaris desa akan melakukan seperti yang kita simulasikan ini dengan mengakses data entry, penganggaran, kembali di peraturan desa. Selanjutnya untuk perdesnya di sini pilih tambah, nomornya masih 00, misalkan selesai pembahasan yaitu di tanggal 13, kita buat bulannya bulan 10 2024. Dan jenis APBD desanya di sini adalah usulan APBD desa. Lembarannya masih 00 dan tanggalnya kita buat simulasikan 13/10/2024. Selanjutnya pilih simpan. Begitu juga nanti akan diklik untuk menu perdes ini. Akan muncul untuk menu perdesnya, di mana juga untuk menu perkades sekretaris desa akan melakukan hal yang sama. Namun untuk jenis APBD desanya itu saja yang berubah, di mana jenis APBD desanya itu dari yang pertama 0 menjadi angka 1. Nah, selanjutnya ketika sudah keluar hasil evaluasi bupati atau wali kota yang menyatakan bahwa rancangan APBD desa yang sudah dibahas dan disepakati bersama BPD itu sudah sesuai dengan peraturan lebih tinggi kepentingan umum dan RKP desa, maka selanjutnya kepala desa akan melakukan penetapan rancangan peraturan desa tentang APBD desa
menjadi peraturan desa, di mana nantinya sekretaris desa kembali mengakses di menu peraturan desa dengan masuk di menu data entry, penganggaran, peraturan APBD desa, dan masuk di perdes terlebih dahulu, pilih tambah. Jenis peraturannya misalkan karena dia sudah ingin penetapan, kita buat yaitu 01. Tanggalnya misalkan di sini 30/10/2024. Dan jenis APBD desanya berubah menjadi angka 2, yaitu APBD desa awal. Lembarannya di sini misalkan yaitu nomor 12 dan tanggalnya disamakan saja 30/10/2024 dan tempat desanya kita buat yaitu Tewang Kadamba. Berikutnya pilih simpan dan seperti tadi tinggal diklik untuk menu perdesnya dan di lampirannya nanti akan diakses sama seperti tadi di menu laporan, penganggaran, 1A dan 1B untuk peraturan desa dan 1C untuk penjabaran APBD desa. Jadi itu saja pembahasan kita setelah pemerintah desa selesai penginputan penganggaran pada aplikasi Siskudes, di mana sekretaris desa akan memproses data yang diinput itu bersama kepala desa, BPD, dan hasilnya nanti akan dievaluasi oleh bupati atau wali kota, sehingga nantinya rancangan peraturan desa hasil penginputan yang ada di aplikasi Siskudes itu bisa dieksekusi untuk penganggarannya sebagai belanja atas beban APBD desa. Mungkin sekian dulu video kita kali ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi.